Ketemu lagi hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian. Ini untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah ini. Kita mulai tema hari ini dengan 3 kartu dari Lenormand. What do you think? Saya akan melihatnya dari jangkar sebagai yang utama karena dia ada di tengah juga. Ini adalah keinginan kita untuk memastikan sesuatu. Jadi kita butuh kepastian. Ini bisa dipakai atau enggak, tanda petik ya. Artinya ide tersebut bisa digunakan atau tidak, ini masih relevan atau tidak, hal seperti itu. Jadi yang kita ketahui ini ada hubungannya, tapi kita nggak tahu sekarang apakah hubungan itu masih relevan atau tidak. Tapi sepertinya nggak ada yang bisa jawab juga. Pada akhirnya adalah kita yang ambil keputusan. Kita masih mau pakai apa enggak? Kita masih mau menjadi bagian dari itu atau tidak? Karena pada dasarnya, apakah dia masih relevan atau tidak, itu bukan tergantung dari jawaban orang lain. Tetapi kita harus mencari di dalam diri kita sendiri. Oke. Saya sudah mengambil 3 kartu dan hanya 3 kartu ini dari deck Daily Guidance from Your Angels ini. Reward yourself. You've been giving a lot of yourself lately and it's time for you to receive. Make the time to reward yourself in a meaningful way. This balance of giving and receiving is essential to keeping your energy, mood, and motivation at a consistently high level. Iya, fokus ke diri kita. Ini seperti gambar kunci tadi. Yang kedua, focus on service. Your soul desires only to joyfully serve and to swim in a constant stream of bliss. This stream continuously feeds you everything you need. Put your entire focus on staying in this stream of giving and receiving in every situation, in all that you do. Oke, jadi fokus ke diri sendiri, pastikan bahwa yang kita lakukan itu seimbang. Karena hanya dengan membuatnya seimbang, give and dan receive tadi, ya give and take-nya, maka kita bisa happy dan kita selalu berada dalam situasi yang happy kalau selalu energinya seimbang. Jadi jangan mengambil lebih dari yang kita pantas ambil. Jangan memberikan sesuatu terlalu banyak buat sesuatu yang tidak pantas menerima sebanyak itu energi dari kita. Apapun maknanya. Cleanse and detoxify, ya. Jadi kita bersihkan diri kita dari berbagai energi yang membuat kita sakit. Detoxify itu selalu begitu. With great love and respect, we ask you to detoxify your precious and sensitive body. At your request, we'll help you to develop life-affirming ways to deal with stress as well as ease any sorrow at shedding your old ways. Give your cares, worries, and concerns to us and feel the beautiful grace of your newly purified body. Kalau kita punya kecemasan, kegelisahan, kartu ini menjelaskan detoksifikasinya adalah dengan berserah. Menyerahkan semua masalah kita hanya kepada pencipta kita. Why? Karena memang kalau kita nggak mampu, dan mungkin memang kita nggak pernah mampu, kemampuan kita tuh dapatnya juga dari pencipta kita. So, kenapa harus worry kita mampu atau tidak mampu? Kalau kita dianggap mampu, pasti akan diberi kemampuan tersebut. Hari ini bulan ada di Gemini yang trine dengan matahari. Saya yakin ini adalah saat yang menguntungkan buat kita. Dan dia akan, sebentar, ini tanggal 7, tanggal 8, oke. Besok baru dia akan conjunction dengan North Node. Artinya dia juga akan oposisi dengan South Node. Tapi hari ini belum lengkap, paling tidak energinya sudah mulai dimasuki tetapi belum sepenuhnya. Anyway, pada pukul 12 hari ini kita seperti dibukakan satu kesempatan
untuk melihat, memahami hal yang paling menguntungkan buat kita. Dan kemudian energi ini akan dibawa ke besok, di mana kita akan melihat bahwa kalau kita mengambil opsi ini yang sehat, tanda petik, yang tadi detoxified ya, maka kita akan punya kesempatan lebih besar ke depan untuk memperoleh lebih banyak benefit, keuntungan, daripada kalau kita tidak mengambil opsi menjadi lebih sehat. Karena matahari yang trine dengan bulan, matahari ada di Libra, bulan ada di Gemini, ini kan sama-sama zodiak udara. Jadi ini fokusnya adalah pada apa yang kita pikir terbaik buat kita. Dan kalau kita pikir itu tidak sama dengan kemarin, dan kita tidak perlu peduli dengan apa yang kita pikirkan besok karena memang belum kejadian, maka fokuskan pada hari ini, ambil keputusan yang terbaik untuk hari ini, fokuskan pada kesehatan yang maksimal. Oke, langsung pada tarotnya. 4 kartu. Iya, jadi Queen of Swords-nya sendiri itu menunjukkan kalau kita memang perlu sangat efisien. Ya, matahari yang trine dengan bulan ini akan bermanfaat. Energinya kita bisa ambil keuntungannya kalau kita fokus. Dan di sini barangkali tantangannya adalah kita tidak terlalu paham mana yang terbaik buat kita. Jadi keseimbangan give and receive-nya tadi juga sudah disampaikan, itu mungkin tidak terlalu mudah kita pahami. Ya, karena memang give and receive energi itu kan sifatnya bukan kuantitatif ya. Semuanya adalah relatif terhadap apa yang terbaik buat kita. Anyway, Page of Swords ini adalah energinya Gemini dan Libra yang pada saat ini dominan, adalah bagaimana kita membuatnya menjadi lebih dimengerti dengan cara mengkomunikasikannya, dengan cara berdialog. Kalau ada orang lain akan lebih baik, tapi kalau tidak bisa dibahas dengan orang lain, maka dialog itu terjadi di dalam diri sendiri. Dan energi bulan yang ada di Gemini memungkinkan kita untuk melakukan inner dialogue tersebut. Dan sepertinya hasil akhirnya kita mampu mengambil satu keputusan, tidak berada di posisi yang bingung dengan kita melakukan dialog internal. Wisdom Within, reading 5 kartu. Oke, apa yang keluar hari ini? Light. Oke, kalau kita lihat sekilas ya, saya tidak lihat satu persatu. Hari ini adalah bagaimana kita mencari satu insight, pemahaman, karena semua itu selalu ada sisi positif dan negatif. Dan setiap kali dialog itu kan sebenarnya memang antara dua hal ini, tesis antitesis, positif negatif, opsi A, opsi B, mungkin ditambah opsi C, apa masing-masing kelemahan dan kekurangannya. Guidance-nya adalah gratitude. Kalau menurut saya gratitude pada bacaan kali ini adalah ambil yang terbaik. Jadi ini kayak scale, kayak timbangan, cari yang paling banyak keuntungannya untuk kita, dan segera ambil keputusan mana yang paling menguntungkan tersebut. Apapun logikanya hari ini, ambil yang paling menguntungkan. Setelah itu lakukan, dan setelah dilakukan lepaskan, karena hasil akhir itu bukan di tangan kita untuk menentukan. Oke, kayaknya sih hari ini adalah tentang mengambil keputusan. Kita mencari satu ketetapan dan itu tidak mungkin. Yang ada adalah proses internal kita. Apapun itu, fokuskan kepada diri sendiri ya. Dan kalau memang sudah diambil keputusan, detoxify-nya ini adalah Queen of Swords ya. Dan timbangan ini mungkin bukan timbangan kuantitatif, timbangan fisik, tetapi masukkan juga pertimbangan yang lain.
Yang penting adalah hari ini kita bisa mengambil satu keputusan, jangan terlalu dipikirkan apa yang kita pikirkan di masa lalu, dan tidak perlu kita terlalu terganggu dengan kira-kira ke depan kita sukanya apa. Ambil satu keputusan, lakukan, hasil terakhir itu kita lepaskan, biarkan semesta yang menentukan bagaimana hasil dari pilihan kita pada saat ini. Ini bacaan harian kan, jadi barangkali kalaupun kita salah memilih, resiko terbesarnya kita salah memilih pun, kita selalu akan punya kesempatan lain untuk mengambil keputusan dan melakukan hal yang berbeda, karena ini termasuk proses pembelajaran. Oke, Winita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.